Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana puasanya, lancar kan? Jaki puasa nggak? Enggak, karena masih kecil ya. Tapi suka ikut sahur, suka ikut buka, betul ya? Iya? Lalu gimana? Puasa nggak? Hari ini katanya Jalu haus banget karena dari tadi lari-lari. Mau minum? Enggak. Kalau minum Mau air putih, mau susu, mau keju, mau madu. Air putih. air putih aja. Tapi ngomong-ngomong, kita di belakang itu tuh ada burung tuh. Tuh burung madu tuh lagi makan madunya dari pohon tuh. Dari bunganya tuh. Ya, tuh. Di sini ada burung pemakan madu. Tapi ada zaman dulu ya. Ada bayi yang minum susunya dari jarinya loh. Yang ngemut-ngemut jari, keluar susu. Ngemut-ngemut jari, keluar madu. Ngemut-ngemut jari, keluar lagi keju. Gitu. Tahu nggak itu Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Pinter banget. Nabi Ibrahim. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Oke, itu adalah Nabi Ibrahim. Oke, kita mulai ya. Ini dia kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi, Nabi Ibrahim ini dilahirkan pada masa kerajaan Namrud. Raja siapa? Namrud. Namrud apa? Namrud. Nah, Raja Namrud itu raja yang zalim, angkuh, dan juga egois. Dia tidak mau terkalahkan. Semua harus menyembah dia. Sampai-sampai katanya setiap ada bayi laki-laki harus dibunuh. Harus dibunuh. Baru lahir, laki-laki bunuh. Kalau enggak, orang tuanya yang akan dihukum. Nah, kemudian ada seorang ibu namanya Ibu Layusa. Dia sudah hamil besar. Aduh, aku takut ini anakku laki-laki. Aku sayang anakku ini, takut dibunuh. Akhirnya dia pergi ke gua. Ternyata pas masuk ke gua, dia waduh makin sakit perutnya. Melahirkan. Betul saja, bayinya adalah seorang laki-laki. Langsung pas lahir saja, wajahnya tuh bercahaya, bersinar. Bayi kok bersinar seperti ini? Pada saat yang sama tuh, di kerajaan Namrud, tiba-tiba mahkota Namrudnya jatuh. Tiba-tiba berhala jatuh. Tiba-tiba balkon kerajaan Namrud pun jatuh. Ibunya nggak tahu. Aduh, ini bayi laki-laki, gimana ya? Aku bawa keluar dari gua ini akan dibunuh. Hanya disimpan bayinya, dia pergi keluar, ditutupi guanya, pergi keluar. Seminggu kemudian, ibunya datang lagi. Hah, masih hidup bayinya. Ternyata bayinya lagi ini, Jaki. Lagi minum susu. Air susunya keluar dari jarinya. Kemudian lagi, tinggalkan lagi. Pas datang lagi, sebulan kemudian, bayinya sudah besar. Dia lagi ngebut cari lagi. Keluar madu Jalu. Dia tinggalkan lagi. Pas datang lagi, wah sudah makin besar lagi. Dia lagi mau cari lagi. Keluar keju. Jadi ternyata bayi ini sudah dijaga oleh Allah dari semenjak lahir. Satu hari seperti sebulan. Satu bulan seperti 1 tahun. Nah, ditinggalkanlah itu ada selama 15 bulan di dalam gua. Jadi seperti 15 tahun. Wah, tumbuhnya cepat sekali. Kemudian bayi tersebut yang sudah 15 tahun, seperti 15 tahun, baru 15 bulan, dia namanya adalah Ibrahim. Siapa namanya? Pintar, Ibrahim. Dia keluar, dia mau ketemu ibu bapaknya. Kemudian dia melihat orang-orang menyembah berhala, menyembah patung, melihat kiri kanan. Kok mereka
mempertuhankan batu ya? Patung kok disembah? Dia berpikir, siapa Tuhanku? Siapa Tuhanku? Hanya dia sampai ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, buka pintu. Di dalam rumah tersebut ada ibunya bersama dengan Azar. Azar itu adalah pamannya dari Ibrahim, tapi dianggap sebagai ayahnya. Pas aku Ibrahim, kata dia seperti itu. Kemudian Ibrahim tanya ke ibunya, "Ibu, siapa Tuhanmu?" Kemudian kata ibunya, "Tuhanku adalah ayahmu." Datang ke Azar, "Ayah, siapa Tuhanmu?" Tuhanku adalah Namrud. Hah? Ya Allah, kenapa bisa menyembah manusia? Kemudian dia berpikir, dia pun berkata, Tuhan kita adalah Allah. Wah, langsung Azar takut. Wah, setelah Azar mendengar Ibrahim berkata seperti itu, waduh, bahaya ini. Aku bisa dibunuh gara-gara Ibrahim. Hanya datang ke Namrud. Ya Namrud, laki-laki yang kau takutkan itu telah lahir, dan dia adalah anak keluarga kami. Kemudian kata Namrud, Bawa dia kemari. dibawalah Ibrahim. Ibrahim ketemu Namrud. Setelah berada tengah-tengah mereka, Ibrahim alaihissalam pun melirik ke kanan dan ke kiri. Dia bertanya, apa yang kalian sembah? Langsung Namrud berkata, Hai Ibrahim, masuklah ke dalam agamaku dan kepercayaan yang aku pegang. Aku adalah yang menciptakanmu dan memberikan rezeki kepadamu. hah? Langsung Ibrahim alaihissalam berkata, Hai Namrud, engkau tak berbohong. Wahai Namrud, yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku dan Tuhanku, yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila kau sakit, dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Namrud pun heran. Berani sekali ini anak-anak. Usia 15 tahun sudah berani berkata seperti itu padaku. Karena Nabi Ibrahim masih kecil, kata Namrud, buat pulang saja, buat pulang. Kemudian sepanjang jalan Ibrahim bertanya, Ayah, kenapa ayah menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat? Kenapa ayah menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar? Kenapa ayah menyembah sesuatu yang tidak bisa menolong? Kemudian Azar pun berkata, Hei Ibrahim, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kujara dan tinggalkan aku buat waktu yang lama, katanya. Azar takut dia akan celaka karena Ibrahim disuruh menjual berhala, tidak mau. Karena Azar itu adalah ayahnya Nabi Ibrahim, itu adalah pembuat berhala. Kemudian Allah memberikan pemikiran yang luar biasa cerdas dan kritis kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS pun suatu ketika melihat, wah, Namrud lagi pergi keluar kota. Kota lagi sepi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam punya ide. Ini berhala besarnya gini, berhala besar. Kemudian ada berhala-berhala kecil, coba bantuin pegang ini. Yang banyak. Coba ya berhala-berhala kecil nih. Itu besar. Coba tangan jaki, mana tangan jaki? Nah, dua. Nah, ini berhala-berhala kecil. Nih, ini berhala besar, ini berhala kecil. Kemudian Nabi Ibrahim datang. Wah, apa yang harus aku lakukan ya? Aku harus menghancurkan berhala-berhala kecil. Berhala kecilnya dihancurkan. Dar.
semuanya dihancurkan. Tersisa satu berhala besar. Kemudian Nabi Ibrahim punya ide. Kampak yang sudah menghancurkan berhala-berhala kecil tersebut dikalungkan ke berhala besar. Di sini ada kapaknya. Udah gitu. Ditarik. Ditarik. Sama siapa? Pas udah di itu, datang Namrud datang. Cuk. Hah? Kemana berhala-berhala kecilku? Tersisa hanya satu berhala besar. Ibrahim, kamu yang menghancurkannya. Kata Ibrahim, enggak Paduka, bukan aku yang menghancurkannya. Lalu siapa? Kamu, cuma yang ada di sini cuma kamu. Terus kata Nabi Ibrahim, yang menghancurkannya tuh berhala besar. Kan kapaknya masih dikalungkan. Kata dia gitu. Terus kata Namrud, Mana bisa dia menghancurkan yang lain? Orang dia juga tidak bisa apa-apa. terus kata Nabi Ibrahim, nah ya kan, gimana bisa? Kalau begitu kenapa kau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa? Kata Nabi Ibrahim. Langsung bengong, Nabi gini, hah? Ya juga ya, gitu. Dari situ banyak orang-orang yang akhirnya beriman kepada Allah hanya dari kejadian kecil seperti itu. Begitu pintar dan cerdiknya Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab segala pertanyaan dari Raja Namrud. Hingga akhirnya banyak masyarakat yang tersadar bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat bergerak, tidak dapat melihat, dan tidak bisa menolong. Dia hanya bisa berdiam saja. Seperti itu. Pintar gak Nabi Ibrahim? Pintar ya? Jadi berhala itu bisa menolong kita nggak? Enggak. Coba Jaki mau nanya. Jaki maunya menyembah berhala atau menyembah Allah? Allah. La ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah. La ilaha illallah. Betul sekali. Yaudah, kalau begitu ketauhidan sudah ditancapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai detik ini turun-temurun dari Nabi satu ke Nabi yang lain sampai Nabi Muhammad SAW. Tunggu ya, kisah Nabi Muhammad masih jauh. Ini baru sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah subscribe belum Dakim Juniornya? Akan masih banyak kisah-kisah Nabi lainnya di sini menemani puasa adik-adik di rumah. Oke, dadah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum dong. Waalaikumsalam.